pasukan elit TNI kepung lokasi baku tembak di distrik Mugi, Nduga teroris KKB terjepit. Pasukan elit TNI telah berhasil menguasai area yang sempat menjadi medan kontak tembak antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugimam, Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Lakda Julius Wijojono mengatakan pasukan khusus TNI berhasil melakukan evakuasi terhadap satu korban kebrutalan KKB Pratu F di distrik Mugimam, Nduga, Papua pada Minggu 23 April 2023. Pratu F merupakan prajurit Yonif R321 garis miring GT, korban kelimanya yang gugur usai diserang KKB. Almarhum Pratu F bisa diambil setelah area itu dikuasai tim gabungan dan mereka KKB kocar-kacir, kata Julius kepada Okejun Senin 24 April 2023. Julius memastikan bahwa jenazah Pratu F ditemukan dalam kondisi masih membawa senjata sehingga tidak ada senjata milik almarhum Pratu F yang diambil oleh KKB. Justru, kata Julius, KKB saat ini sedang dalam kondisi terdesak, apalagi setelah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status militer di distrik Mugimam, Nduga, Papua Pegunungan menjadi siaga tempur. Kondisi mereka KKB kini kejepit sehingga minta simpati sana-sini dalam dan luar negeri, bahkan mendiskreditkan Panglima TNI, dorongan untuk mencopot, dan lain-lain. Sebarkan hoax ini adalah ciri-ciri kelompok panik, bebernya. Julius menerangkan bahwa pasukan di lapangan menemukan jenazah Pratu F di kedalaman jurang 140 meter di distrik Mugimam, Nduga, Papua Pegunungan. Saat ini jenazah Pratu F sudah berhasil dievakuasi dan rencananya akan dimakamkan di Magelang. Hari ini, tim di lapangan berhasil mengevakuasi prajurit yang gugur di dalam jurang dengan kedalaman 140 meter. Ini menandakan bahwa situasi mulai kondusif karena KKB sudah dalam posisi terjepit dan berantakan, pungkasnya. Sekedar informasi, pasukan Satuan Tugas Satgas Pembebasan Sandera Pilot Maskapai Susi Air Philips McMartens diserang KKB KST Papua pada Sabtu 15 April 2023. Prajurit diserang di wilayah Mugimam, Nduga, Papua Pegunungan. Sebanyak 5 prajurit Yonif R321 garis miring GT Kostrad gugur akibat peristiwa tersebut. Adapun kelima prajurit yang gugur tersebut yakni Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, Pratu F, dan Prada Sukra. Perintah siaga tempur, Panglima TNI bikin separatis teroris Papua panik. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutuskan meningkatkan status operasi militer di wilayah Nduga, Papua menjadi siaga tempur. Keputusan diambil setelah seorang anggota TNI gugur akibat diserang kelompok separatis teroris KST pimpinan Egyanus Kogoya. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Lakda Julius Wijojono mengatakan kelompok Egyanus Kogoya mulai terdesak setelah peningkatan status operasi menjadi siaga tempur di wilayah Nduga. Hal itu terlihat dari adanya upaya penyebaran
informasi bohong alias hoax dari para teroris KKB. Dengan operasi ini, mereka terdesak mereka memainkan terus-menerus perang psikologis, membuat hoax dan menyudutkan Panglima, kata Julius saat berbincang lewat sambungan telepon Kamis 20 April 2023. Jadi intinya mereka ingin jangan sampai Panglima meneruskan operasi siaga tempur. Kalau operasi siaga tempur terus mereka terdesak, sambungnya. Dalam operasi siaga tempur di wilayah Nduga, pasukan gabungan TNI Polri sudah mulai menyisir dan memisahkan warga lokal Papua dengan kelompok KKB, sehingga pasukan gabungan akan lebih mudah untuk melakukan pertempuran dengan KKB. Karena kita sekarang sudah mulai memisahkan antara penduduk sama gerilyawan atau separatis. Mereka mulai terdesak baik dari dalam maupun dari luar. Mereka mulai menggalang opini agar operasi tidak diteruskan. Jadi mereka terjepit, bebernya. Julius juga mengklaim pasukan gabungan TNI Polri sudah mulai mendeteksi area persembunyian kelompok Egyanus Kogoya. Bukan titik, tapi area sudah diketahui, kata dia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya menyatakan untuk meningkatkan status operasi militer di wilayah Nduga. Operasi militer siaga tempur bakal diterapkan di area terbatas. TNI dan Polri sudah memetakan area yang menjadi operasi siaga tempur. Area tersebut merupakan persembunyian atau markas KKB. Ya, terdepan tetap operasi siaga tempur itu dengan area terbatas dan itu mereka KKB terdesak, kata Julius. Dalam operasi siaga tempur ini, pasukan gabungan telah menyisir dan memisahkan warga lokal dengan komplotan teroris KKB. Sebab KKB kerap menggunakan wanita dan anak-anak saat menyerang pasukan gabungan.